Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Wijaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media dan perubahan sosial. Ya, di mana dalam perkembangan komunikasi sosial, media memiliki peran besar dalam menentukan perilaku sosial masyarakat, termasuk komunikasi sosialnya. Ya, kita mulai dari konseptualisasi perubahan sosial. Ya, pertama itu perlu kita tahu pengertian dari perubahan sosial. Ya, istilah perubahan sosial atau bahasa Inggrisnya social change merupakan salah satu terminologi yang menjadi inti studi sosiologi, di mana dalam masyarakat, baik dari tingkatan yang kecil sampai besar, selalu bersentuhan dengan perubahan. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Masyarakat akan selalu mengalami pergantian perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Ya, Burhan Bungin tahun 2006 mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah proses yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial, ya, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupannya, budaya, dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial baru. Ya, Himes dan Moore dalam Martono tahun 2011 mengemukakan perubahan sosial mempunyai 3 dimensi, yaitu pertama dimensi struktural, yaitu mengacu pada perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat. Ya, kedua dimensi kultural, yaitu mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga dimensi interaksional, yaitu mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Ya, kita lihat dari sekian pengertian dan karakteristik yang dikemukakan para ahli yang saya sebutkan tadi, inti utama yang ingin dikemukakan adalah bagaimana proses perubahan interaksi dan komunikasi masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi media. Ya, perubahan dalam bentuk interaksi, misalnya hubungan individu atau kelompok, tidak mesti lagi dilakukan secara tatap muka langsung. Kehadiran media komunikasi membuat setiap individu dapat melakukan interaksi kapan saja, baik itu melalui telepon, email, chatting, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, teknologi media komunikasi dalam perubahan sosial, kita tahu di dalam era virtualitas, perubahan sosial di ranah media komunikasi kian tidak terbendung. Hampir setiap waktu muncul berbagai aplikasi-aplikasi terbaru yang menjadi perpanjangan sistem komunikasi antar manusia. Inovasi-inovasi dalam media komunikasi yang semakin canggih di abad ini selalu melahirkan aplikasi mutakhir yang super canggih. Ia tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam waktu yang singkat, tetapi juga mempunyai fungsi-fungsi lain yang bisa digunakan orang-orang atau umat manusia dalam berbagai hal untuk kemudahan hidup. Ya, kita tahu perkembangan teknologi dan media komunikasi. Ya, perkembangan media komunikasi dari masa ke masa pada dasarnya suatu peristiwa sosial yang amat panjang. Perubahan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dibutuhkan waktu berabad-abad lamanya hingga sampai kita pada fase yang dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Ya, sebuah periode waktu yang bersinggungan dengan media komunikasi mutakhir yang serba digital. Ya, jauh sebelum tiba era revolusi industri, Asa Briggs dan Peter Brook dalam bukunya A Social History of Media mengungkapkan setidaknya beberapa tahapan-tahapan penting perubahan media komunikasi manusia yang bisa diamati, yaitu satu, komunikasi tertulis. Ya, komunikasi yang ditandai dengan dimulainya babak surat menyurat. Dua, komunikasi visual. Ya, di era ini juga mulai berkembang sistem percetakan dalam bentuk bahasa isyarat. Dan ketiga, komunikasi multimedia, yaitu bentuk komunikasi di masa ini adalah menggabungkan pesan verbal dan non-verbal. Yang keempat, interaksi antar media, yaitu interaksi manusia menggunakan berbagai sarana komunikasi seperti media massa dan media sosial. Ya, kita akan berpindah, yaitu munculnya masyarakat digital. Ya, perkembangan sains dan teknologi telah mengubah warna masyarakat dalam berinteraksi sekaligus berkomunikasi. Ya, abad ke-21 diidentikan dengan era masyarakat digital. Masyarakat digital adalah masyarakat yang ditandai dengan proses sosial
Ketika kehidupan sosial menjadi terorganisasi melalui teknologi informasi baru, proses ini menunjukkan sebuah proses ketika sinyal elektrik dalam sistem analog tradisional dihubungkan dengan sistem digital. Ya, interaksi dan komunikasi yang dibangun di antara individu atau kelompok adalah relasi atau pertukaran digital. Relasi pertukaran digital. Ya, orang-orang melakukan serangkaian transaksi atau interaksi maupun komunikasi melalui simbol-simbol digital digerakkan dengan teknologi serba digital seperti komputer, internet, mesin ATM, telepon, dan sebagainya, lain sebagainya. Hari ini hampir setiap transaksi kebutuhan hidup semua bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat digital. Ya, memesan makanan bisa menggunakan aplikasi seperti GoFood, melakukan perjalanan bisa memakai Grab dan Gojek atau sebagainya, mengirim uang bisa melalui aplikasi mobile banking tanpa kita harus ke mesin ATM. Ya, Sastra Prateja dalam Living Room tahun 2012 menyebut fenomena perkembangan teknologi pada masyarakat kini memiliki ciri-ciri seperti 1. Rasionalitas, artinya tindakan spontan oleh teknologi diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan rasional. 2. Artifisial, artinya selalu membuat sesuatu yang bantuan tidak alamiah. 3. Otomatisme, artinya dalam hal metode, organisasi, dan rumusan dilaksana serba otomatis. Dan keempat, teknologi berkembang pada suatu kebudayaan. Dan kelima, monisme, artinya semua teknik bersatu, saling berinteraksi dan saling bergantung. Dan keenam, universalisme, artinya teknologi melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi bahkan dapat menguasai kebudayaan. Dan yang ketujuh, otonomi, artinya teknologi berkembang menurut prinsip-prinsip sendiri. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Ya, kita beralih tenggelam di dalam ekstasi permainan aplikasi jejaring. Ya, perkembangan teknologi media telah mempengaruhi cara berperilaku masyarakat. Ya, aktivitas sosial masyarakat maya banyak bersentuhan dengan dunia aplikasi jejaring seperti yang booming sekarang seperti TikTok, Facebook, FaceApp, Smule hingga Boomerang. Ya, aplikasi-aplikasi ini merupakan candu bagi masyarakat modern di mana hampir setiap saat aplikasi ini digunakan oleh pengguna sosial di jagat raya dunia. Ya, jagat raya dunia maya. Kini goyangan-goyangan erotis, dangdutan bersama serta mengumbar foto wajah tua renta bahkan foto selfie sudah mentari hampir sebagian besar pengguna media sosial dalam berinteraksi satu sama lain. Ya, kalau selfie ya saya pernah. Ya, kondisi semacam ini yang tengah menjangkiti masyarakat nyata dan maya di abad ini. Orang-orang tenggelam dalam hura-hura kesenangan dan ekstasi tontonan karena tergoda penampakan visual. Ya, kita akan ke lebih umum, yang lain lagi, yaitu game kultur dan generasi penunduk. Ya, relasi baru dalam game online. Ya, relasi baru dalam game seperti game online. Perkembangan industri game telah membentuk hubungan-hubungan sosial baru di masyarakat. Ya, menurut Kusmawardani, suasana di dalam game online dirancang sedemikian rupa menyerupai keadaan yang sebenarnya di dunia nyata. Ya, dunia game diimajinasikan seolah-olah benar terjadi di dunia nyata, di mana para pemain game online tidak saja berinteraksi dengan saling bercakap, melainkan saling membantu bahkan melakukan pertemuan secara individu dan berkelompok. Ya, keadaan ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi membuat komunikasi antar manusia menjadi semakin berkembang sekaligus kompleks. Ya, komunikasi manusia kini banyak dimediasi oleh media-media dan perangkat komunikasi, salah satunya game online yang menawarkan berbagai macam interaktivitas yang seolah menyamai komunikasi konvensional seperti tatap muka. Ya, dunia game dilakukan layaknya media sosial. Orang-orang bisa terkoneksi dan berkomunikasi lewat aplikasi game. Ya, para pengguna game membentuk komunitas-komunitas tersendiri dan bermain bersama yang pada akhirnya game online membentuk suatu relasi budaya sendiri. Ya, namun demikian, dalam permainan ini tidak dipungkiri bahwa selain membawa dampak-dampak yang positif, game online juga memiliki pengaruh negatif dalam menjalin relasi sosial. Ya, dalam menjalin relasi sosial. Ya, seperti
Satu, game online membentuk cara berkomunikasi yang baru, bahkan berinteraksi yang baru. Game online mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berkomunikasi. Game online mampu meningkatkan tingkat agresivitas seseorang dalam berinteraksi. Game online membentuk sikap apatis acuh dalam kehidupan sosial. Ya, kalau itu semua kita saja bermain game online, ya kita kembalikan pada diri sendiri, apakah kita akan menggunakan dampak negatif itu atau tidak. Ya, ada pun juga orang sering bermain tapi tidak menggunakan dampak seperti itu, malahan mengarah ke dampak yang lebih positif lagi, karena pengaruh-pengaruh yang ditemani berkomunikasi adalah orang-orang yang positif, ya otomatis kita menggunakan dampak-dampak yang positif. Ya, sudah 10 menit lebih, yaitu mungkin itu dari saya tentang media dan perubahan sosial komunikasi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.